Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi ya kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita. Ya walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya mengundang kita semuanya untuk kita serius masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dan memuji menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, sungguh Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang selalu ada bagi kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bersungguhlah kita naikkan pujian ini dengan sungguh kita katakan, Bapa sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, oh ku naikkan syukur
besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang besar dalam hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya, glory, haleluya. Jesus, sungguh Kau Allah yang ajaib, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib. Jesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Yes Lord, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hanya Kau yang layak kami muliakan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sebab Kau Tuhan kami, Kau Bapa kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya Tuhan. Betapa kami bangga Tuhan memiliki Bapa yang seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang peduli akan hidup kami. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kasih setia Engkau nyatakan bagi kami Tuhan.
hari ini kami boleh ada Tuhan. Kami sadar bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami muliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan Bible prophetic ya. Mari kita semuanya angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita. Dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat satu hal yang baik. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar dari Roma pasal ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Hidup oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Judul dari firman Tuhan, hidup oleh roh, Roma 8 ayat 1 sampai 8. Maksud dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada satu hal ini, memberikan hidup sepenuhnya dalam keinginan roh dan menjauhkan keinginan daging. Tujuan dari firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam roh, tidak lagi kita terbawa arus dunia ini. Memiliki kehendak menyenangkan hati Allah, menjadi orang yang selalu menebarkan damai bagi orang lain. Ada 3 hal yang penting pada hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu di mana kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan, karena keinginan roh itu adalah damai sejahtera. Yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama, ketika kita memiliki damai sejahtera Tuhan, kita harus tahu bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Di dalam ayat yang pertama, demikianlah sekarang. Itu ada hubungannya dengan ayat Roma pasal yang ke-7. Bagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Apa saja yang harus dikerjakan menurut hukum Taurat. Tetapi dikatakan bahwa semua orang tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah di dalam hukum dosa, bahkan hukum maut. Semua manusia tidak bisa melepaskan diri dari hukuman. Karena dosa memberikan penghukuman.
Manusia terikat, terbelenggu oleh dosa. Manusia tidak bisa melepaskan diri sendiri untuk lepas dari perhambaan atau penghukuman Allah. Tetapi karena Allah dengan kasih-Nya datang melalui kelahirannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menjelma menjadi daging dan mengambil rupa manusia, yaitu menjadi Kristus Yesus. Dia telah memerdekakan kita ketika Dia memberikan dirinya untuk disalib di atas kayu salib, dan di dalam dirinya menjadi korban untuk ditimpakan segala dosa-dosa kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Merdeka berarti tidak lagi terbelenggu. Merdeka itu berarti bebas, tidak lagi hidup dalam penjajahan, tidak lagi hidup dalam perhambaan. Kristus sudah memerdekakan kita. Tidak ada lagi di bawah penghukuman. Kita menjadi orang-orang yang memiliki hak istimewa. Karena kita sudah merdeka dibebaskan dosa-dosa kita. Kita tidak ada lagi di bawah kuasa hukum dosa dan hukum maut. Kristus sudah memberikan kita kebebasan dan kita hidup di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah merdeka dan bebas, kita tidak lagi hidup dalam perhambaan. Janganlah membawa diri saudara untuk hidup seperti yang dulu ketika saudara tidak mengenal Tuhan. Saudara masih mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Saudara harus melepaskan diri, bahkan membuang itu semua. Hal-hal yang membelenggu saudara. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus, kita tidak ada lagi di bawah kuasa dosa. Kita bisa mengalahkan setiap dosa-dosa. Kita bahkan bisa keluar sebagai pemenang. Karena kita sudah dimerdekakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau saat ini saudara terikat oleh kemabukan, oleh hawa nafsu, pesta pora dan sebagainya, yang masih mengikat saudara harus lepaskan. Karena saudara sudah merdeka di dalam Kristus. Saudara harus mengerti bahwa Kristus mati buat saudara. Saudara tidak ada lagi dalam penghukuman. Saudara mati terhadap dosa. Saudara membuang itu semua dalam hidup saudara. Dan saudara hidup berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Roh. Hal yang kedua, untuk memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, kita harus mengarahkan pikiran hanya kepada hal-hal yang baik. Di dalam ayat yang keempat dan kelima dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Kalau kita sudah merdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang secara lahiriah, yang kelihatan, makan, tidur, dan bersenang-senang. Tetapi kita harus mengarahkan pikiran kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang keinginan Roh, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pikiran adalah tempat bersembayangnya hikmat. Di dalam pikiran, semua terjadi dalam pikiran kita. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka akibatnya adalah kita melakukan. Pikiran adalah tempat untuk merancang rancangan-rancangan dan rencana-rencana. Di situ, di dalam pikiran, semuanya bisa terjadi. Saudara, ketika saudara melakukan segala sesuatu, itu karena pikiran saudara. Ketika saudara melakukan hal yang baik, itu karena pikiran saudara yang baik. Ketika saudara melakukan hal yang tidak baik, itu juga akibat dari pikiran saudara yang tidak baik. Jadi kalau kita mau memiliki damai sejahtera dari Tuhan, kelola pikiran kita dengan baik. Kita mengerjakan apa yang menurut keinginan Roh dalam hidup kita. Hal yang ketiga kita akan pelajari di dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita mau hidup memiliki damai sejahtera Tuhan, kita harus hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan.
kita memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Fokus kita hanya untuk Tuhan. Keinginan roh adalah selalu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang lain saudara. Kita harus hidup hanya untuk keinginan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau keinginan daging hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi keinginan roh adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara bekerja, ketika saudara melayani, ketika saudara melakukan apapun, saudara akan bersemangat. Bukan karena dilihat dari manusia, pekerjaan saudara tidak melakukan hanya untuk kepentingan saudara, tetapi saudara melakukannya hanya untuk Tuhan. Saudara akan bersemangat, saudara akan maksimal, saudara akan bersuka cita. Mungkin harga yang dibayarkan oleh bos saudara atau rekan saudara mungkin gak sebanding dengan apa yang saudara kerjakan. Tetapi karena saudara melakukannya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara akan terus bekerja dengan maksimal. Saudara akan melakukan yang terbaik. Saudara akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, Paulus memberikan kita penekanan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani saat ini, walaupun kita hidup di dalam daging, di dunia yang kita hadapi saat ini, tetapi kita tidak sama lagi dengan dunia. Tetapi kita hidup di dalam roh, di mana kita mengerjakan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Ketika saudara menyadari itu, saudara akan melakukan segala sesuatunya dengan sukacita dan bersyukur. Saudara tidak akan bersungut-sungut walaupun mungkin yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara akan terus menjalani hidup ini. Saudara akan melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan lebih melihat hati kita. Manusia mungkin menilai kita secara jasmani, lahiriah, tetapi Tuhan lebih melihat hati kita. Ketika saudara mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara akan luar biasa. Saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di zaman ini. Firman Tuhan pada saat ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan goal dari firman Tuhan adalah dunia adalah tempat yang berbahaya untuk hidup. Bukan karena orang-orang jahat, tetapi karena orang-orang tidak mengerti apa itu damai sejahtera dan tidak melakukannya. Jadi dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan memanggil kita melalui pilihan istimewa dalam hidup kita, maka kita akan memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Jadilah pelaku-pelaku firman, dan melalui firman Tuhan ini kita semua dikuatkan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang istimewa di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Arahkan tangan saudara dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sampai selama-lamanya. Amin.